Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Bagaimana kabarnya, Bu ya, hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Yuda. Saya berharap Bapak juga sehat ya, Pak ya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eh, Alhamdulillah ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Jadi kemarin Ibu mencoba untuk berbincang-bincang kepada saya. Namun mohon maaf, kemarin itu saya tidak bisa karena ada keperluan. Nah, mungkin sekarang Ibu coba bisa ceritakan menurut Ibu ada apa nih? Jadi penasaran saya. Penasaran ya, Pak Yuda? Begini, Pak, Iya. saya itu mempunyai permasalahan di kelas saya, Pak. Ini masalah peserta didik yang luar biasa, Pak, menurut saya ya, Pak ya. Mungkin saya ingin Oh sharing ya. sama Bapak. Dia itu seorang anak laki-laki, Pak. Dia itu suka jahil sama teman-temannya, Pak. Selalu meminjam barang-barang temannya, tapi tidak mengembalikannya. Malah dia itu menghilangkannya dan merusaknya, Pak. Dan yang paling luar biasa lagi, dia itu selalu memukul-mukul meja, Pak. Setiap harinya itu karena apa? Karena mungkin dia senangnya seperti itu ya, Pak ya. Sehingga apa? Sehingga Ya. dia itu mengganggu temannya yang sedang fokus belajar. Seperti itu, Pak. Oh begitu, Bu. Jadi Ibu mempunyai masalah terkait peserta didik yang jahil ya, Iya, atau usil iya betul, Pak, kepada betul. temannya dan selalu memukul-mukul meja sehingga mengganggu teman-temannya lainnya. Iya, iya betul sekali, Pak. Nah, Bu, dari percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini, Pak, saya berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi ya, Pak ya, bagaimana cara merubah perilaku anak tersebut sehingga bisa berperilaku lebih baik lagi, Pak. Oh, begitu. Nah, jadi yang diharapkan dia bisa berperilaku baik, tidak usil, tidak memukul meja, dan tidak menghilangkan barang-barang temannya yang menimbulkan temannya itu menangis. Mungkin begitu ya, Bu? Iya, iya seperti itu, Pak, betul. Baik, Julia. Coba yang ingin saya tanyakan sekarang, menurut Ibu, indikator baik itu seperti apa ya? Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya ini kan Ya, sekarang mengajar di kelas rendah ya Pak ya, tepatnya di kelas 3. ya, Nah menurut saya indikator baik itu yang pertama tidak mengganggu temannya Pak, yang kedua ya, saling membantu dan saling menolong sesama teman, dan yang ketiga ya, mempunyai rasa empati kepada temannya. Mungkin itu Pak ya. indikator baik menurut saya. Baik, Bu. Nah, mungkin itu adalah pemaparan tentang indikator baik menurut Julia, yaitu tidak mengganggu, saling menolong, lalu mempunyai rasa empati atau peduli kepada teman. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, iya benar sekali Bapak. Baik, Bu. Apa sih yang bisa Ibu Lia lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut yang bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Lia? Apa yang bisa dilakukan? Ya, mungkin Pak yang bisa saya lakukan pertama kali yaitu saya akan membuat keyakinan kelas ya Pak ya terlebih dahulu ya. Nah di sini karena saya masih belum menjelaskannya ya Pak ya, karena pas tahun ajaran baru kemarin saya di kelas 5 ya Pak ya membuat keyakinan kelasnya. Mungkin di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas pada anak-anak ya Pak ya. Dari situ mungkin mereka akan bisa mengungkapkan idenya sendiri apa keyakinan kelas yang disepakatinya, misalnya saling menghormati, datang tepat waktu Ya. dan lain-lain ya Pak ya. Dengan seperti itu mereka akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas mereka sendiri yang bisa membuat mereka itu merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati. Begitu Pak yang pertama. Dan yang kedua, mungkin di sini saya akan melakukan permainan peran, Pak. Saya akan memutarkan sebuah video tentang tokoh-tokoh yang mempunyai peran baik dan tokoh yang kurang baik. Sehingga mereka akan mengetahui dan menyadari dampak ketika mereka berbuat kesalahan
ataupun melakukan perilaku yang kurang baik begitu Pak. Wah, luar biasa sekali ini Bu ya. Langkah yang Ibu lakukan, mungkin yang bisa saya rangkum, yang tadi Ibu paparkan bahwa Ibu menyebutkan bahwa yang pertama, Ibu akan membuat kesepakatan kelas yang bersumber dari keyakinan kelas, yang telah disepakati secara bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya bisa disiplin mungkin ya Bu? Iya betul Bapak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi Ibu memberikan model atau bermain peran dengan memutarkan video, di mana memainkan peran tokoh, mana yang baik, mana yang kurang baik, sehingga dari sana anak-anak bisa merubah perilaku peserta didiknya atau mereka untuk mencontoh yang baik-baiknya saja. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bapak, nantinya juga saya berharap di sini akan menimbulkan budaya positif juga di kelas untuk anak-anak Pak. Iya betul sekali Bu Lian. Dengan keyakinan kelas dan bermain peran tersebut tujuannya untuk membentuk budaya positif di kelasnya Bu Lian. Dari kedua rencana aksi tersebut, kapan nih Ibu bisa melaksanakan dengan segera rencana aksi itu? Iya baik Bapak. Mungkin di sini saya akan pertama kali melakukan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Pak. Setelah itu bermain peran dengan memutarkan video. Iya betul Bapak. Begitu ya Bu ya? Iya betul Bapak. Mereka akan bermain peran setelah melihat video yang akan saya tayangkan nanti Pak. Seperti itu. Baik. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, katanya tadi Ibu bilang dalam waktu dekat ini akan membuat keyakinan kelas. Nah, kapan sih waktu yang bisa ditentukan untuk membuat keyakinan kelas sesegera mungkin? Sebagai seorang guru ya Pak ya, saya mungkin bukan mungkin lagi ya Pak, harus ya mencari solusi dengan segera ya Pak ya, apalagi anak tersebut itu selama saya mengajar ya Pak di sana 3 bulan ini ya, karena saya makasih ya Pak ya, ini menunjukkan sikap atau perilaku yang kurang baik ya Pak. Sudah cukup lama juga sehingga saya di sini akan membuat keyakinan kelas. Insya Allah mungkin dari percakapan ini ya Pak ya, dari selesainya percakapan ini mungkin akan saya lakukan besok hari ataupun keesokan harinya Pak, seperti itu Pak. Wah luar biasa sekali mulia ini. Jadi besok ya Bu untuk mengimplementasikannya, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bu Lia? Iya Bapak, mungkin dari 2 langkah tersebut ya saya akan lakukan ya Pak ya. Yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas dan akan menayangkan video ya Pak ya. Dan ini akan sesegera mungkin saya laksanakan Pak. Iya. Ya Bu Lia sudah sangat luar biasa. Setelah itu nanti Ibu dapat membuat kesepakatan kelas dengan memutarkan video, atau kedua langkah itu telah Ibu lakukan. Nanti saya ingin tahu perkembangannya, bagaimana, apakah ada perubahan sesuai indikator baik yang Ibu harapkan. Mungkin seperti itu ya Bu? Iya Bapak, iya seperti itu Bapak. Dan saya ucapkan terima kasih Pak ya, dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana caranya saya menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik ya Pak ya, dan saya pun paham langkah-langkah apa yang saya harus lakukan dalam menghadapi anak yang kurang baik tersebut. Terima kasih ya Pak Yuda ya atas percakapan ini ya, sangat bermanfaat sekali Pak. Sama terima kasih juga Bu Lia. Sukses ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Selamat siang, Bu Lia. Sedang apa nih, Bu? Siang Pak Yuda. Tadi ya ketika Bapak itu Bapak call saya ya, tadi saya lagi menata taman Pak. Kelihatannya sekarang rumputnya tinggi-tinggi ya Pak ya, sehingga kurang enak dipandang gitu Pak. Jadi saya menyibukkan Ah, diri dengan itu Pak. wah, Bu Lia rajin ya. Maaf nih, saya mengganggu waktunya sebentar, boleh, Bu? Oh silakan Pak, silakan ya, tidak mengganggu kok Pak. Di sini ngomong-ngomong ya Pak ya, saya heran loh. Kelihatannya Bapak serius. Jadi apa sih yang ingin dibicarakan ya Pak ya? Silakan Pak. Eh, ya, Bu. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan, Bu. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Oh, begitu ya Pak ya. Baiklah Pak. Semoga dengan pertemuan ini Bapak mendapatkan solusi atas keresahan yang Bapak sedang alami ya Pak ya. Dan semoga saya bisa membantu Bapak juga ya Pak ya. Hmm, iya, Bu. Begini ya Pak. Mungkin ya, apa sih yang membuat resah Bapak selama ini, saat-saat ini? Baik, Bu. Begini, Bu Lia. Kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Pak ya? Hingga Bapak mendapat teguran. Coba Bapak jelaskan ya secara detail ya Pak ya, biar saya lebih Eh, paham ya Pak ya. Baik, Bu. Kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya beliau. Kepala sekolah tersebut menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin melalui WA atau WhatsApp. Oh, begitu. Lalu menurut Bapak alasan yang membuat Bapak itu datang terlambat apa coba Pak? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan ya, Bu. Ibu saya sudah 1 bulan ini sedang sakit. Saya harus mengurusi ibu saya terlebih dahulu, lalu memberikan makan dan minum obatnya. Oh, seperti itu ya Pak masalahnya ya. Jadi menurut Ya. Bapak itu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Pak? Saya menyadari, Bu, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin kepada kepala sekolah. Iya betul Bapak ya. Kalau datang terlambat istilahnya 1 hari 2 hari ya Pak ya, mungkin itu bisa dimaklumi ya Pak ya. Tapi Iya. kalau sekarang hampir tiap hari, mungkin Bapak kepala sekolah mungkin merasa bagaimana ya? Dia kalau mendiamkan Bapak, dia merasa tidak tegas juga ya Pak ya, karena dia juga harus memperhatikan warga sekolahnya. Apabila ada yang mungkin yang salah, mungkin harus ditegur juga ya Pak ya. Apalagi mohon maaf ya Pak ya, apalagi kita sebagai seorang guru mungkin harus menjadi teladan juga bagi murid-murid kita ya Pak ya. Maaf ya Pak, Iya, Bu. betul betul tidak Pak? Eh, Iya ya. Sebenarnya betul. Iya. Saya Nah, memang merasa bahwa saya kurang disiplin. Saya menjadi itulah yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima, Bu. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti ini. Begitu ya Pak ya. Berarti karena Iya. Bapak kurang disiplin, sering datang terlambat, jadi Bapak ditegur ya oleh kepala sekolah. Dan yang membuat Bapak resah itu karena teguran Bapak kepala itu kemarin oleh Bapak kurang diterima ya Pak ya. Sehingga Bapak merasa risih, merasa nggak enak. Padahal mungkin pas kemarin Bapak istilahnya ditegurnya kurang enak itu mungkin Bapak berpikir Bapak mempunyai alasan yang tepat ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak, apa yang seharusnya Bapak
lakukan atau sikap Bapak itu harus bagaimana ketika kepala sekolah menegur Bapak pada saat itu? Mungkin begini Bu, seharusnya saya harus menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya akan lakukan. Oh iya Bapak ya. Jadi apa yang Bapak akan lakukan setelah ini Pak? Untuk menghilangkan keresahan yang sedang Bapak rasakan saat ini Pak. Iya Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Karena setelah saya dipanggil, saya jadi kepikiran dan merasa bersalah. Oh bagus Pak ya, itu yang akan dilakukannya sangat bagus. Nah lalu bagaimana caranya Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan tadi Pak? Eh, Mungkin Pak, maaf Bu, salah satu kekuatan yang dimiliki saya bahwa saya terbiasa bangun pagi Bu, dan saya ingat sebenarnya bahwa saya juga mempunyai tetangga yang bisa saya titipkan karena kebetulan tetangga saya hidupnya itu sendirian dan selalu bekerja ketika ada yang mengurus. Berarti itu termasuk kekuatan yang Bapak miliki ya untuk Iya, untuk Bapak memperbaiki kedisiplinan Bapak ya. Bagus Pak, sangat iya, bagus ya. Solusi yang akan dilakukan oleh Bapak itu sebagai kekuatan pada diri Bapak juga. iya, iya. Oh iya Bu Lia, eh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita agak khawatir takutnya salah langkah. Alhamdulillah, syukur ya Bapak ya kalau Bapak sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi ya Pak ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok hari. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan berbicara dengan tetangga saya masalah ibu saya yang sedang sakit dan butuh bantuannya untuk menjaga selama saya ke sekolah. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dengan ide tersebut semuanya dapat terselesaikan ya, Pak ya. Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman, tanpa dihantui rasa resah ataupun merasa tidak enak lagi ya, Pak ya. Ya, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakan ibu saya ya Bu ya. Terima kasih Bu ya untuk waktunya. Ibu sudah dapat mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi para siswa kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Pak ya. Baiklah Bu ya, saya permisi kembali ke ruang kelas dulu ya. Iya, ya Bapak silahkan. Terima kasih Bu ya, salam sehat dan bahagia selalu. Salam sehat kembali Bapak, bahagia selalu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.